Saya Dinda Catherine dari kelas TKJ Telkom dengan mapel dasar-dasar kejuruan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem seluler. Apa sih pengertian dari seluler itu? Jadi, sistem seluler adalah sistem komunikasi yang dapat memberikan layanan telekomunikasi, baik itu data, voice maupun video, di mana akses pelanggannya dapat dilakukan dalam keadaan bergerak. Seluler sendiri terbentuk dari kata sel, yang berarti beberapa wilayah cakupan atau sel kecil-kecil. Pembagian sel-sel dalam sistem seluler dimodelkan dalam bentuk heksagonal. Tiap selnya mengacu pada satu frekuensi kanal dan masing-masing tidak boleh berfrekuensi, berdekatan, atau bahkan sama, agar tidak terjadi overlapping. Berdasarkan jari-jari sel, terdapat 3 jenis sel. Yang pertama adalah sel besar atau makrosel. Jenis sel ini biasa digunakan pada daerah urban di mana terdapat gedung-gedung tinggi dan daerah yang padat penduduk agar dapat menopang konsumsi sel-sel kecil atau cell splitting. Jarak sel minimal adalah 1 km dan biasanya digunakan untuk jari-jari sel di atas 3 km. Yang kedua ada sel kecil atau mikrosel. Jari-jari yang digunakan untuk model sel kecil ini akurat dengan rentang 0,2 km sampai 5 km. Biasanya sekitar 3 km. Karakteristik lain pada sel ini yaitu ketinggian antena yang berkisar 4 meter sampai 50 meter. Yang ketiga ada picosel. Sel ini biasanya terdapat di dalam suatu gedung atau ruangan yang bersifat indoor. Untuk dapat menopang besarnya trafik yang terjadi di dalam gedung itu dan untuk mengatasi interferensi sinyal akibat pemantulan dari dinding gedung. Nah, kita masuk ke arsitektur jaringan seluler. GSM atau Global System for Mobile Communication merupakan teknologi yang dapat mentransmisikan voice atau suara dan data, di mana kecepatan akses pada jaringan GSM yang masih rendah, yaitu sekitar 9,6 kbps. Jaringan seluler GSM terdiri dari perangkat yang saling mendukung, antara lain mobile station, sebuah smart card yang disebut subscriber identity model, yang berisi nomor identitas pelanggan. Yang kedua, base station system, merupakan bagian yang dapat menyediakan interkoneksi dari MS ke switching. Lalu yang ketiga ada network switching system, terdiri dari mobile switching centers dan beberapa database yang terhubung dengannya seperti Home Location Register atau HLR, Visitor Location Register, Authentication Center, serta Equipment Identity Register. MSG berfungsi untuk switching suatu panggilan telepon dari jaringan internal atau dari jaringan lain. Call routing untuk pelanggan yang melakukan roaming atau roaming subscriber, menyimpan informasi billing serta database yang berisi informasi subscriber ID, nomor ponsel pelanggan, dan beberapa layanan. Yang keempat adalah Operation and Support System. Perannya cukup vital, yakni memonitor operasionalnya jaringan dalam sistem serta melakukan konfigurasi remote atau sebagai pusat pengendalian dan maintenance perangkat atau network elemen GSM yang terhubung dengannya. Ada jaringan seluler. Yang pertama dari 1G. 1G ini awalnya dari tahun 1946 dengan komputer generasi pertama dan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien dikarenakan beberapa aspek seperti cepat sekali panas ketika dipakai. Nah, yang kedua adalah 2G. Teknologi 2G diperkenalkan pada tahun 1990-an. Teknologi 2G ini
di awal disebut sebagai GSM atau Global System for Mobiles, dan CDMA, Code Division Multiple Access, yang sudah mendukung pengiriman teks atau SMS dan suara sekaligus. Generasi kedua memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat, sekitar 14,4 kbps. Lalu ada 3G, EVDO REV0 pada CDMA 2000 dan UMTS pada GSM pertama, yang merupakan cikal bakal generasi ketiga diperkenalkan awal tahun 2000-an. Teknologi 3G awalnya dikenal sebagai WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access dan mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2G. Lalu ada 4G. Nah, 4G ini adalah teknologi jaringan yang kemudian berkembang lagi dengan lebih pesat. Dan hadirlah generasi keempat, yakni 4G, yang menggunakan teknologi Long Term Evolution atau LTE. 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pendahulunya. Dan yang terakhir adalah 5G. Sejatinya, teknologi 5G sekarang masih tahap pengembangan. Bahkan, saat ini 5G bukanlah istilah resmi yang digunakan untuk spesifikasi tertentu yang biasanya diumumkan oleh perusahaan telekomunikasi atau badan standarisasi seperti 3GPP, WiMAX Forum, atau A2R. Tetapi, jika teknologi jaringan seluler generasi kelima ini rilis, tentu berpotensi mengubah landscape jaringan internet mobile yang sekarang ada. Teknologi 5G diyakini akan sangat berpengaruh kepada performa perangkat IoT yang sebelumnya masih mengandalkan LTE. Sekian penjelasan saya tentang sistem seluler. Semoga materi ini dapat membantu Anda. Terima kasih.